Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah analisis real. Jangan lupa dibaca subbab tentang fungsi dan subbab tentang himpunan, seperti yang saya bicarakan minggu lalu. Nah, sekarang pertemuan kali ini kita akan membahas tentang subbab 1.3, yaitu tentang infinite set dan finite set dan infinite set gitu ya, himpunan hingga dan tak terhingga. Nanti di subbab ini juga akan dibahas tentang himpunan terhitung, countable set dan uncountable set, yaitu himpunan tak terhitung. Oke, kita lanjut ke ke slide selanjutnya. Nah, definisi ada 4 definisi awal. Yang pertama adalah himpunan kosong. Nah, definisi himpunan kosong itu adalah himpunan yang memiliki 0 anggota. Jadi himpunan yang tidak memiliki anggota gitu ya. Nah, sekarang kalau dia memiliki anggota, misalkan anggotanya adalah N gitu ya. Nah, itu tuh artinya apa sih? Kalau suatu himpunannya itu S, dia memiliki N anggota untuk N-nya anggota bilangan asli. Contoh N anggota kan 1, 2, 3, 4, 1000, 2000, 2 juta gitu ya. Ini N-nya untuk suatu N bilangan asli. Ini S disebut himpunan dengan N anggota. Kalau apa sih gitu ya di sini tas. Kalau jika terdapat fungsi bijektif gitu ya, fungsi satu dan pada dari apa? Dari himpunan 1, 2 sampai dengan N ke himpunan S itu sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini. Misalkan saya punya apa ya? Himpunan ini ya, himpunan modulo misalkan 1, 0, 1 sampai modulo 8 gitu ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Ini himpunan sisa modulo 8, ini S-nya gitu ya. Nah, lalu berarti apa? Ini ada berapa anggota? Ada 8 anggota kan? Nah, kita akan membuktikan bahwa ini banyaknya anggota S adalah 8. Nah, gimana caranya membuktikan bahwa banyaknya anggota S ada 8? Berarti kita harus membuat suatu fungsi bijektif dari 1, 2, 3 sampai 8 ke S gitu ya. Ya udah gini aja. Oke, ini saya punya 1, 2, 3, 4. Oh, kekecilan ya, sorry. Oke, sebentar. Ini contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Ini himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Nah, ini ada himpunan yang baru. Oke, sorry. Nah, berarti ya tinggal gini aja contohnya. Boleh 0 ke 1, ini ya himpunannya dari ini, berarti gini ya. 3 ke 2. Ini biasanya himpunan 1 sampai N itu dinotasikan beberapa buku. Menotasikannya seperti ini. Kurung siku N gitu ya, beberapa buku tapi nggak semua buku. Itu artinya himpunan dari 1 sampai N. Nah, ini berarti dari N ke S. Nah, ini 1 bisa ya. 5. Oke, sebentar warnanya berubah. Oke. 4 ke 3, 5 ke 4 gitu ya. 6 ke 5 modulo, 7 ke 6. Nah, karena ada himpunan 1, 1 dan pada, semua himpunan di S habis punya prapet tadi di 1 sampai N, ini 1 sampai 8 ini, maka dia ada fungsi bijektifnya kan, berarti terbukti bahwa si S ini mempunyai 8 anggota. Contohnya ini ya, contohnya 8. Nanti contoh yang lainnya bisa lihat. Nah, yang ketiga adalah definisi dari himpunan hingga. Nah, apa sih yang dimaksud himpunan hingga? Jadi suatu S dikatakan himpunan hingga jika dia adalah himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu adalah himpunan berhingga ya, himpunan kosong atau dia himpunan dengan N anggota.
terdapat n anggota bilangan asli sehingga dia himpunan dengan n anggota gitu ya. Jadi apa maksudnya? Jadi intinya harus ada fungsi bijektif dari 1 sampai n ke S itu sendiri atau dia himpunan kosong. Nah, yang keempat, suatu himpunan dikatakan tak hingga kalau dia bukan himpunan hingga. Jadi di sini bukan himpunan hingga. Oke, contohnya seperti apa sih, Bu? Nah, contohnya bukan himpunan hingga apa? Nah, contohnya adalah bilangan asli. Oke, bilangan bulat. Apalagi? Bilangan kompleks, bilangan real. Gitu ya, bilangan bilangan rasional, lalu yang bilangan irasional. Ini bilangan real dikurangi ki atau bilangan irasional ya. Kenapa? Karena intinya kalau tak terhingga ini yang penting nggak ada batasnya gitu, maupun di atas maupun di bawah. Mau R plus, misalkan R positif tetap aja dia tak hingga karena nggak ada batas yang paling besarnya yang mana. R min misalkan bilangan real negatif nggak ada batas paling kecilnya yang mana gitu ya. Berhingga tuh intinya ada batasannya atau enggak gitu. Gitu sih. Tapi maksud di sini tak hingga juga bukan tentu ada batas aja ya. Jadi himpunan ini nih. Himpunan interval 01 dia tak hingga juga karena kita tidak bisa menemukan suatu fungsi bijektif dari 1 sampai n berapapun ke himpunan 01 karena kita nggak tahu jumlahnya berapa. Kayak berapa itu dalamnya padat sekali ya, interval 01 tertutup itu kita nggak tahu berapa jumlahnya gitu ya. Nah, definisi himpunan hingga itu apa? Seperti tadi di atas itu himpunan contohnya himpunan modulus gitu ya, Z n gitu ya, modulus dari 0 sampai n. Z2 ini S ini sebenarnya adalah Z8 gitu ya, dia adalah modulus 8. Atau contohnya adalah apa nih, ya udah misalkan 1, 3, 5 contoh-contoh biasa kayak gitu adalah himpunan hingga gitu ya, gitu, yang kita bisa membayangkan banyaknya ada berapa. Jadi kita bisa mengatakan banyaknya berapa itu adalah himpunan hingga. Oh, ini banyaknya ada 100, Bu. Oh, ini banyaknya 1000. Oh, ini banyaknya ada 10 gitu ya. Tapi kalau misalkan 0 sampai 1 interval semua bilangan real antara 0 dan 1 kita nggak tahu berapa banyak jumlahnya gitu ya. Jadi ketika kita bisa mengatakan berapa banyak jumlahnya, mau 0, mau n, mau 3, mau sekian, itu adalah himpunan hingga. Tapi ketika kita tidak bisa mengatakan berapa banyak jumlahnya, berarti itu himpunan tak hingga. Oke. Nah, ini adalah teorema yang pertama adalah n adalah himpunan tak hingga. Jadi bilangan asli adalah himpunan tak hingga. Nah, gimana sih cara membuktikan dia himpunan tak hingga? Berarti yang pertama dia bukan himpunan, kan himpunan tak hingga artinya adalah ingat-ingat lagi di video saya yang sebelumnya mengatakan bahwa untuk membuktikan suatu teorema atau membuktikan suatu pernyataan kita harus tahu semua definisi daripada premisnya. Nah, premisnya adalah ya n adalah himpunan tak hingga adalah konklusi yang ingin kita buktikan. Nah, himpunan tak hingga apa tadi sebelumnya adalah himpunan yang bukan himpunan hingga gitu ya. Nah, yang bukan himpunan hingga berarti apa? Berarti yang bukan himpunan kosong dan bukan, berarti akan dibuktikan n bukan himpunan kosong gitu ya, dan tidak ada fungsi bijektif dari 1, 2, n ke n untuk suatu n anggota bilangan asli gitu ya. Nah, yang pertama udah jelas, yang pertama terdapat, kita sebutkan aja misalkan terdapat 1 gitu ya anggota bilangan asli, sehingga jelas n
bukan merupakan himpunan kosong gitu ya, karena kita sudah bisa menyebutkan ada anggotanya. Nah, yang kedua adalah kita harus membuktikan bahwa tidak ada fungsi bijektif dari 1 sampai N ke N. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa tidak ada fungsi bijektif dari 1 sampai N ke bilangan asli N gitu ya. Nah, saya akan menggunakan kontradiksi gitu ya. Andaikan terdapat misalkan F, dia fungsi bijektif dari ini ya. Ini adalah dari 1 sampai N ke bilangan asli N untuk suatu N anggota bilangan asli. Gitu ya. Nah, misalkan FI gitu ya, dia sama dengan NI gitu ya. I-nya kan dari 1 sampai N. Nah, ini sama dengan NI gitu ya. Oke. Oke, misalkan kita buat FI sama dengan NI dengan kita urutkan gitu ya. Dengan diurutkan bahwa N1 itu kurang dari N2 gitu ya. Kurang dari NN gitu. Jadi maksudnya gimana? Jadi yang paling kecil diurutkan ke 1 gitu ya. Yang paling besar ke N. Perhatikan bahwa NN gitu ya. Nah, saya mau menyebutkan bahwa ini dia adalah nggak pada, karena pasti ada NN gitu ya. Misalkan ditambah 1, dia juga anggota dari bilangan asli, tetapi tidak ada prapeta gitu ya. Tidak ada prapeta di 1 sampai N. Karena apa? Karena NN dia kurang dari NN plus 1 gitu ya. Sedangkan tidak ada prapeta di 1 sampai N, karena ini dipetakan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi seperti itu ya. Jadi si himpunan di bilangan asli dengan NI, ini maksudnya NI anggota bilangan. Oke, paham nggak maksudnya gini? Kan ada fungsi bijektif dari 1 sampai N ke bilangan asli gitu ya. Nah, si fungsi ini pasti punya peta di bilangan asli. Jadi hasilnya di bilangan asli. Nah, asumsikan bahwa si FI, I-nya dari 1 sampai N gitu ya. I-nya dari 1 sampai N. Nah, I-nya dari 1 sampai N ini dia dipetakan gitu ya ke NI untuk bilangan asli dengan, jadi si di N ini yang paling kecil sampai yang paling besar dipetakan 1, misalkan di N1, N2 dan seterusnya, ini 1 ke 1 pada akhirnya seperti itu. Jadi dipetakan ke sini, tapi pada nyatanya apa? Ketika ini yang sudah paling besar gitu ya, yang dipetakan ke N. Nah, kalau saya tambahkan 1, NN plus 1, itu sebenarnya masih anggota bilangan asli, tetapi sudah habis. Si I di sini sudah habis, sudah 1 sampai N gitu ya, sudah habis prapetanya. Jadi tetapi tidak ada peta 1 sampai N yang memenuhi, yang menjadi prapeta untuk NN plus 1 gitu ya. Sehingga tidak ada gitu ya prapeta dari NN plus 1 di N oleh fungsi F oleh F. Maka F tidak pada, tidak surjektif gitu ya. Surjektif. Paham ya? Jadi tidak semua anggota di bilangan asli, tidak semua anggota di sini punya prapeta di sini pada akhirnya, karena ini hanyalah terbatas. Maka pengandaian salah gitu ya. Ini yang pakai kontradiksi, maka pengandaian salah, maka apa? Maka pengandaian salah, sehingga yang betul adalah tidak ada gitu ya.
Oke. Pengandaian salah. Tidak ada fungsi bijektif yang memenuhi. Oke. Yang memenuhi. Nah, berarti sini udah terbukti ya bahwa N adalah himpunan tak hingga.